Harusnya adalah darah bebas 259 yang 29. Salah polos nafas roh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan ayat Allah pada ini malam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kemarin masalah roh. Masalah ini ya. Napas dan roh ada hubungan. Napas dan roh ada hubungan dengan roh. Napas ada hubungannya dengan roh. Bila habis napas, roh keluar. Dari dua jangan ramai bati-bati. Mati itu napas berakhir mati kok. Sebenarnya napas berakhir, roh keluar. Jadi napas dan roh ini ada hubungan. Sepanjang roh ada di badan, hiduplah itu manusia. Lain orang yang mati suri, tapi berasa penjuru aja orang mati suri itu kemasukan jin, mati orang itu. Nah itu jin itu dah sekali kan, karena pernah di Palangkaraya ini orang itu bisa bertambahan gari 7 bulan makan kada banca. Jadi keluarganya datang rumah waktu di Puntun tuh mengesahkan 7 bulan garing mati makan kada banca, suruh sepiring makan lagi ya. Wadah gitu juga kada banca juga banca ini pas hari kada ada makanan. Jadi keluarga ini suka mengganti 7 bulan, jangan 7 bulan sebulan kita jumatin. Kalau biji gini wadah kanyang udah ya kalau lagi 7 bulan. Jadi ilmunya apa? Baru sahabat batu buat kepunya. Dulu kami waktu kelas dasarnya gurunya almarhum Guru Jahri. Nah Guru Jahri itu mengatakan ya, ujar sini 5 kurun sesudahku. Alul bait status utama dan kaum muslimin yang lain. Yang dimaksud alul bait itu di rumah Nabi ini pada ketika itu pertama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan dan Husain. Nabi ini nikah Nabi alul bait sakanda wahai situ tempat ada mikir alul bait itu ayo kedat. Jadi ingat dekan Nabi Muhammad doa di pasar ajudan. Jadi kan protokol ini terima kasih pada budi di sini. Alul bait itu apa itu? Alul bait itu rumah maksudnya. Ada panggilan kalau sini pengawas seluruhnya kan sebagainya. Cuma jangan tutup. Protokol misalnya sini. Protokol ini terima kasih alul bait kan. Ini salah maaf ya alul bait para baik kan dua salah dua. Alul bait zaman Nabi ada di rumah Nabi pada ketika itu yang 40. Ali, Fatimah, Hasan. Jadi jangan kita dalam hadisnya 5 kurun sesudahku ahlul bait sama statusnya dengan kaum muslimin lain. 5 kurun itu kalau menurut sejarah 1 kurun 100 tahun. 5 kurun berapa jadinya? 500 sama. Ini kalau sejarah. Tapi kalau yang benarnya umur Nabi berapa? 63
masa Nabi 63 kali 5. Masanya habis sudah tuh sama dengan kaum muslimin ya. Tapi yang benarnya Nabi diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 nih, wafat 63 lah, 23 tahun ya. Karena disitulah Nabi yang bertugas menyampaikan risalah. Jadi 23 kali 5, 115 saja tak? Ini kalau menurut yang benarnya ajar arwah Ibu Haji Cahari itu. Nah, jadi kisahnya Mbak tadi lah, ada Mbak makan tadi. Jar Guru Cahari ini kan manaklah bersahabat Datu Badok ya. Nawari kami nih, karena aku punya duit kamu. Aku beri amalan, tapi bermalam di pelampaian seminggu. Jadi Datu Badoknya ada 2 ajar sih, nah asli lah kada asli. Kalau nak aslinya hadam ada di makam Datu Pelampaian ya. Sewaktu-waktu bisa, misalnya kalau kumpul orang yang hebat, nah mau sana mendengarkan. Tapi setelah itu boleh. Nah kada asli ini membedakan antara asli dan kada asli hanya suara lawan hidung. Karena asli kan dari Mekah 4 lawan Datu Badok. Nah kada asli orang kita Kalimantan. Tapi ingatnya Datu Badok. Kalau bahasa sahabat Datu Badok nak kada asli jadi penambahan ke muslim. Jadi penangguhan. Jadi hati kan ini bisa dan kada asli. Tapi kalau biasa orang datang oleh apa berkesah. Aku memadi banyu talak dunia ya. Memadi banyu talak dunia. Itu kan kadang-kadang ibadahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu gusla tolak dunia di bulan bin bulan lillahi ta'ala. Saya aku memandikan talak dunia untuk bulan bin bulan lillahi ta'ala 3 kali timpakan ke banyu. Tapi baca panggung istighfar, bersahadat, selawat. So tambahannya ya pemanisnya. Suruh mandi akan 3 hari meninggal. Berarti nung ada di awak itu hantu makan sampai 3 piring kada kurang gak sampai ini kan yang benar. Nah ini bukan mati suri ini. Nah habis sudahlah kita baca ini lah. Apabila roh ada pada badan, mesti iman, keyakinan, perasaan ada. Jika roh tidak ada, maka tidak ada juga iman, keyakinan, dan perasaan. 2. Dengan adanya roh, dengan adanya keimanan dan keyakinan, serta dengan adanya perasaan, maka hubungkanlah diri dengan Tuhan dan Nabi agar diri sempurna. Jadi Guru Rajana lebih debati kalau diri kada ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi kada sempurna diri, bahayanya kita dalam kerugian yang besar kena kembali lo kada sampai itu no bahayanya. Caranya hanya dengan fana dan istighraq pada Nabi Muhammad. Caranya pada istighraq pada Nabi Muhammad saja. Ada jalan lain lagi. Ini orang hendak intim hubungan lawan Tuhan lawan Nabi hanya pada istighraq aja. Musyahadah itu lain cerita. Musyahadah itu hendak berbini pandang berbini antar Nabi Muhammad ada tentang dia. Itu kan bagian luar pada diri nih. Kalau kita kubur bisa pandang, nanti alam kubur janur Muhammad itu lain masalah lagi. Ini masalah kembali ini kan lawan iman, lawan keyakinan, perasaan. Kalau pandang itu menggunakan akal untuk memandang itu lain cerita lagi itu. Itu bagian terus kumpul. Kita jalan jati, lain terus kumpul. Jalan jati ini gampang. Coba pikirkan tolak. Tamu berdua datang. Habis berbacaan di masjid.
Mis datang suruh masuk. Oh, mau bener batur benar. Aku ini gelisah kalau orang batur itu kan. Mulai dulu kan ada istilah nunggu. Jadi bener aku batur gua, awas batur. Sakit pinggang pun batur entar. Sekalinya orang Martapura di Tulirang para rumah Guru Haji Badruddin. Di kesannya kayaknya ujar Guru Sumbu, Guru selawat dari Martapura. Masalah Muhammad datanglah dari Palangkaraya. Pian kalau Guru bertahan. Soalnya maksud Guru Sumbu siapa? Tapi kitab ini arahnya ke sana itu kitab ya kok bisa dia pesan juga mereka itu kitab ya kok indah kok bisa juga mau mancingnya lah. Cuma yang mempelajari kitab memang arahnya ke masalah kesempurnaan kan ke masalah Nur Muhammad. Nah, tetap pada waktu kalau benar ya cara ini bunga kamu hasil Terus kumpulnya berkesan. Selawat dari Martapura, masalah Muhammad dari Palangkaraya, aku yang dituduh. Tapi apa cuma? Tapi kitab arahnya ke sana itu pesan kitab ya. Selesai kan sudah. Nah, wajah al-haqqu wajah al-batinnya kita sambung kemarin belum selesai nih. Ini belum habis inilah nah belum dia sudah habis. Menentukan malam. Kita ulang sedikitlah ke atas al-ubuqil akhlak puncak nang tertinggi. Sekarang kita dianjurkan mendudukkan diri di ubuqil akhlak supaya kamu habis dah. Lanjut habis dah. Supaya kita kembali roh sampai ke sidratil muntaha. Itu tujuannya. Wayam bagi ikhtiar salikin sewajarnya kita berusaha. Sewajarnya berusaha disalikin bagi orang yang salih. Kita ini termasuk orang yang salih. Kalau nak jalan-jalan tuh itu kan termasuk orang yang salih ngarang itu. Ilal ubukil ala ka ubukil ala kita disuruh berusaha ka ubukil ala sekarang supaya kena kembali kita sampai ke sidratil muntaha. Bahwa alam mutayin awal ternyata nang dimaksud ubukil akla nih alam mutayin awal alam mutayin awal alam kenyataan nang lama. Jadi alam mutayin awal ya Muhammad diri kita itu alam tain awal kehadrat Tuhan kehadrat Nabi Nur kan nama Tuhan Nur orang itu mengatakan nurjat diri bagi Tuhan. Muhammad nama Nabi Muhammad diri Nabi kita namanya ini yang dikatakan kehadrat Tuhan kehadrat Nabi kehadrat Tuhan kehadrat Nabi atau alam tain awal. Orang yang kehadrat Tuhan, kehadrat Nabi ini orang di Allah atau orang ke alam taib nawa ini orang di Allah sekarang. Terpisah antara jasmani sampai kan sidratil muntaha. Kalau ada lebih kan. Ya ini nah dimaksud alam taib awalnya. Awal ma barajatil alam yang mula-mula nampak di alam. Jadi mula-mula nampak di alam ya alam taib awal. Nah nampak mula-mula di alam ya Nur Muhammad. Tusamma bihadratir rububiyah wa bihadratin nabawiyah dinamakan hadrat Tuhan dan hadrat Nabi.
Jadi orang panal istilah Nabi Muhammad ini orang diadat Tuhan, diadat Nabi, atau orang yang diupukil Allah. Wasuri tolis salikin, disyaratkan bagi orang-orang yang salik, orang yang menjalani jalannya. Bi anta ahalas saliku ilad dukhul ihadati rububiyah wa ihadati rububiyah wan nabawiyah. Dengan bahwa menyisihkan waktu orang yang salik, kita harus menyisihkan waktu. Jadi dukhul untuk masuk hadrat Tuhan, nama hadrat Nabi, kita masuk, kita hadrat Tuhan, hadrat Nabi aja. Ini kalau dukhul dalam pikir topi wajah kita tuh tenggelam dukhul keluar kadang keluar wajib mandi. Lihat dipikir gitu. Tapi wajah jago mata pura tenggelam kadang kalian lagi, tapi wajahnya nikmat kada nikmat wajib mandi itu keluar, atau kalau keluar wajib mandi. Kalau ya kan waktu itu kalau kalau kada mandi wajib mandi kalau ya kan itu hukum. Linail maqam wal wilayah, agar memperoleh makam kedudukan wal wilayah, makam kawalian. Ini jangan dianjurkan asal betul-betul saja, bisa aja kan. Kalau ada ilmu tapi ikhlas, jangan berulah-ulah gawin kata-kata buat jarwai itu. Mungkin anak dan dari tapi mengampun jarwai itu jarwai jangan ada jarak lah. Tapi ya gitu. Nah, huwa khairun sawaba, kalau kita mendapat makom, apalagi mendapat wilayah, itu sebaik-baik pahala. Waktunya rakib atid kadakawa menulis kebaikannya itu. Wa khairun uqbah, dan sebaik-baik kesudahan paling baik itu betul. Biarlah kembali sampai ke Sidratul Muntaha. Wabil umukil a'la ila sidratil muntaha. Dari upukil a'la nih, kita dudukkan di upukil a'la nih, artinya di puncak unta tinggi. Kadar Tuhan, kadar Nabi, jangan panau istiqraklah. Ila sidratil muntaha, sampai nih ke sidratil muntaha, tapi rohani aja bagi kita. Kalau Nabi kan jasmani rohani kan dilawan, ada apa dilawan kok. Waktu sama biraki, dinamakan orang naik ke upukil a'la, ke puncak unta tinggi. Caranya kan panau istiqrak aja. Ini orang kena rohnya kembali sampai ke sidratil muntaha. Biar mu'alim sekolah kada itu rugikan kita. Tinggal keadilan Tuhan aja, ini kita berusaha supaya sampai ke sidratil muntaha. Ini kan ada Qur'annya. Ini nang rekayasa ada. Wal mi'raj. Jadi bagi kita araki adanya orang naik. Kalau Nabi mi'raj itu naik juga artinya, tapi bagi Nabi kan. Jadi ya bahasa tuh harus didapat juga, jangan lupa-lupa jangan bakalah lah ya kok. Harus pada Nabi ya apalagi biar wahyu kan bayangan terwahyu aja ditakannya kan sembahyang ini juan siksa kena ada kita juga ya kok. Habis al-kiai fatul amah, cara mengganggunya, cara mengamalkannya. Penting cara mengamalkannya. Kalau kadang tahu caranya lebih dua karena al-awalu yang pertama ayar takiyas saliku ila alami ta'in awal, bahwa naik seorang salik ke alam ta'in awal. Alam ta'in awal itu
Ya kan Nur Muhammad. Keyakinan perasaan. Artinya yakini rasakan betul-betul sampai nista. Sekalian jasmani rohani sebagai misalnya air dengan tumbuhan ini orang alam tain awal. Ini alam kesimpulannya dua aja alam nih. Alam ini dua aja. Pertama alamul ulia, alam nang tinggi. Nah, kedua alam supla, alam nang di bawah. Supla itu di bawah artinya. Nang termasuk alam ulia, amal ulia ya sidratil muntaha wa ufukil ala. Nah, ini dimaksud alam ulia nah. Ufukil ala. Ini maksudnya. Wasidratil muntaha ini. Jadi maksud alami ulia di alam nanti gini ya ufukil ala lawan sidratil muntaha. Pada ketika Jibril alaihissalatu wassalam dengan Nabi kita berada di langit yang ketujuh. Nabi ajak Sayyidina Jibril untuk naik ke Ufukil A'la. Jadi ujar Jibril, lau khatautu khutwatan la tarak menurut Muhammad, seandainya aku melangkah selangkah hangus aku denganmu. Sampai ujar Jibril, lana apa maklum. Ini ujar Sayyidina Jibril, bagi kami makam tertentu di sini aja dari kita tuh. Bagi kita sama makam tertentu ya di Ufukil A'la aja. Karena kan kita bisa lagi jasmani rohani. Kalau Nabi jasmani rohani, Ufukil A'la langsung ke sidratil muntaha. Kalau kita istiqamahnya di Ufukil A'la aja. Karena makam maklum bagi kita makam tertentu di situ aja. Namun sampai kamu ke situ kan tahu lagi di dunia lebih nggak ada tahu nata lagi tahu. Nah ini yang dimaksud alamul ulia, alamul ulia alam yang tinggi. Nah waktu sama di alamil kunizat ya, waktu sama di alami kunizat dinamakan alam sebenar-benar diri bagi jalan. Dan lagi di atas alam penijat telah. Ini alamnya alam penijat. Kalau dalam Quran ngaranya apa tadi sidratul muntaha ya. Alam penijat ini pengarang kitab mengarani alam penijat. Iya, jadi kedegaan kan. Tasara orang Arab ya mengarang kitab ulah-ulah Arab. Dibungulinya orang kita Indonesia ya. Tak kaji sampai rumah kepala. Nah kalau hadratnya, hadratuhu ya. Hadratul kudsiyah. Nah itu caranya. Nah, ini hadratnya hadratul kudsiyah. Artinya hadrat di Tuhan yang suci bahasa Arab juga. Jadi Tuhan juga maksudnya yang benarnya kan kayak itu. Wa martabatuhu martabat la ta'yin gitu. Martabatnya wa martabatuhu ya, martabatnya. Wa martabatuhu martabat la ta'yin, ada juga orang membaca la ta'yun ya. Salah aja bacanya itu. Nah,
martabatnya martabat latain. Kalau arti latain ada Tuhan cuma ada nyata karena sifatnya Esa. Mana Nabi Tuhan nyata dan Nabi melihat yang mata kepala kan. Ini oleh kita nih. Kecuali kita dibukakan hijab oleh Tuhan. Kata Imam siapa? Malik kah? Ya Tuhan. Nah ini orang membukakan hijab. So, di dalam tauhid dikatakan lau usifal hijab laro enahu ya. Lau usifal hijab. Ini tauhid nang tinggi palan kayaknya lah. Mantuit ninjani kan suatu ninjani itu kan kata anak ninjani di bawahnya pancang belum mati jadi hantu ya nah. Lalu pesifal hijab jika lo dibukakan hijab laro ainahu ya itu tulisannya laro ainahu nah, lihat kita tapi kadang kau juga mengisahkan dari sangking nikmatnya melihat Tuhan. Ini bagi orang yang dibukakan di dunia ini. Kalau sudah terpisah antara jasmani, ya baru tentu benar ini. Nah, jadi martabatahum martabat latain martabatnya martabat latain. Wa martabatul ahadiyah wa yuqalu. Nah, ini na yuqalu ya. Nah. Dinamakan martabat ahadiyah. Kan martabat dan tujuh kalau ahli ulahan ulama kita pelajari ada juga kada paham ulahan ulama karena KTP mau meneliti Allah. Jadi martabat ahadiyah. Ya martabat di atas dari martabat tujuh kadim. Pertama martabat ahadiyah. Jadi martabat latain atau martabat kan nabi yang sampai ke martabat ahadiyah tuh. Nah, karena dikatakan alam ulia kalau betul alat ini dan sidratil mun yang kita bicarakan ini yang dimaksud dengan sidratul muntaha. Nah, bintang keopil kakla pulang yang betul alanya pulang nama nan termasuk di betul ala. Ini betul ala martabatnya martabat tain awal. Nah, kita pulang. Ini kan nama. Jadi yang dimaksud al-ufuqil a'la ini termasuk alam ulia nih. Alam ulia lah. Ufuqil a'la. Puncak mati ini bagi kita nih. Ini makam kita di sini aja. Dan boleh lebih dari itu. Jadi yang maksud dengan ufuqil a'la iya, alam tain awal. Nah, alam tainul awal. Nih, alam tain awal. Arti alam tain, alam kenyataan yang pertama. Nyata yang pertama yang terlihat oleh Nabi dinamakan alam tain awal. Atau juga dikatakan alam hakikat. Yang dimaksudkan deh. Nah, alam hakikat, alam sebenar-benar diri, sebenar-benar diri kita pada hakikatnya Muhammad. Alam hakikat nyarinya. Atau kadang kali alam Nur Muhammad itu aja. Kadang kali alam Nur Muhammad aja. Kalau sudah terperinci banget sudah kalau. Ini kan ngobrol Allah. Kayak yakin perasaan kalau hendak kita kan mobil akhlak ini malaikat belum ada lagi, belum ada malaikat. Ini urusan Tuhan lagi. Atau juga dikatakan alam arwah, alam nah dikatakan alam arwah, alam segala ruh. Ini belum ada alam semesta. Ini dikatakan alam ru'ya, ada dua aja. Pertama Abdul ala, alam ru'ya lawan sidratil. Nah, yang termasuk sidratil muntaha tadi alam hijab,
ada tupusia, martabat latain, atau martabat aha, ya. Nah, ini ulangan kan? 100. Ini kata komisa, kan guru-guru di Banjar kau lihat di laptop pinapainya bang darah tumpet bangkai ini bacaan. Ada belajar bisa-bisa ya pak. Aneh juga kalau ini cuplik-cuplik gak bisa, nah habis modal kan. Manusia sampai sekarang apa kok disini bisa berapa tahun ini kan. Habis ya itu kan bicara ketemu lagi keingatan lagi. Nah ini yang dimasuk alam roya. Nah kita berbicara tentang alam supla pelan.